Namo Damaya, Namo Sanggaya. Iya, oke. Jadi biar biasa ya, biar nggak cuma Namo Buddhaya dong. Ya, perkenalkan nama saya Tasvan. Jadi saya dulu kerjanya di Pasiko. Terus Anda sering ngelihat saya biasanya dampingin Achan Brahm jadi penerjemahnya Achan Brahm, ya. Jadi hari ini saya bakal membawa karena ini saya lupa bahwa ini masih dalam rangka Waisak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti harusnya saya bawa sesuatu mungkin anggap aja utang gitu ya. Lain kali saya nyampein tentang misalnya apa yang dialami Buddha pada saat Prawaisak gitu sesuai dengan Sutta gitu ya. Kayak perjalanan Buddha dari Bodhisatta jadi Buddha tapi sesuai Sutta kata Bali gitu. Terus kenapa di ajaran Buddha itu ngajarinnya reinkarnasi atau bawa atau kenapa diajarinnya karma, kenapa diajarinnya seperti itu ya, itu semua itu ada di ceramah lainnya. Nah, ceramah lain kali ini itu judulnya sama-sama boleh 1, 2, 3. Ya, ini adalah ceramah yang sebenarnya sangat populer di Achan Brahm. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau nyimak saya, mau tiduran silakan gitu ya, silakan lihat YouTube-nya di Achan Brahm. Gitu ya. Kita langsung aja cepat karena gini, nanti dalam waktu sejam ini saya upayakan kita di tengah-tengah ada berbagai tips untuk praktik meditasi sehari-hari. Ya, jadi saya tuh juga kebetulan profesinya selain jadi penerjemah secara umum, sekarang tuh ada juga ikut program namanya Mindfulness Based Stress Reduction. Jadi pengurangan stres dengan cara melatih mindfulness. Jadi ini kebanyakan justru yang ikut non-Buddhis, kebanyakan orang-orang kantoran gitu ya, kebanyakan orang-orang yang anxiety itu kayak gangguan cemas kan, yang ngangguk-ngangguk dia pasti memahami. Semua orang anxious, semua orang stres, jangan khawatir gitu ya. Nah, tetapi yang lucu dari program mindfulness ini juga adalah ada berbagai tips dan trik yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari untuk bisa bantu kita melepas ya, melepas yang stres maksudnya. Kalau yang baik-baik jangan dilepas. Yang baik-baik mesti dipegang ya. Oke. Jadi melepas stres gitu ya. Dan ini biasanya memakai teknik-teknik yang nanti deh kita eksplor sama-sama. Semoga itu bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya untuk bisa ingat bahwa ini loh, kita minimal kalau nggak bisa untuk 20 menit kayak tadi, minimal nggak bisa 20 menit, ada AC, ada tenang seperti ini, ya minimal 3 menit lah, 5 menit lah, itu udah mampu mengubah mood kita. Ya, oke. Suara saya kedengaran kan sampai belakang? Oke, ya kita lanjut. Lanjut aja. Nah, apa hubungannya dengan melepas dengan agama Buddha? Nah, agama Buddha ini sebenarnya simpelnya cuma ngajarin 2 hal. Ya, jadi daripada buku gitu ya, kan orang bilang agama Buddha kitabnya paling banyak ya, 1 lemari gitu ya. Kalau umat lain kita kitabnya segini, bahkan ada yang bisa ditaruh pakai kaca pembesar cuma ukurannya ya yang pernah lihat ya gitu. Nah, kalau kita nggak bisa, jadi umat kita kebanyakan cuma dapatnya Dhammapada gitu. Padahal Dhammapada termasuk yang paling tipis lah di antara yang 1 lemari itu. Jadi kadang-kadang orang bingung, apa saya harus belajar agama Buddha itu banyak-banyak, termasuk misalnya Abhidhamma atau segala macam. Jawabannya enggak, karena kalau kita lihat dari sejarahnya dulu, Buddha waktu ketemu sama orang-orang di zaman Buddha, dulu belum ada internet gitu, belum ada HP, belum ada segala macam gitu. Jadi kemungkinan misalnya satu penduduk desa itu ketemu Buddha di 1 kali, itu mungkin cuma sekali seumur hidupnya. Tapi masih bisa tuh tercerahkan. Jadi sebenarnya ajaran Buddha itu harus simpel. Pakemnya cuma 1, tujuannya cuma 1. Coba baca sama-sama. Ini kata Buddha sendiri loh. Baca kitabnya aja. 1, 2, 3. Baik dulu maupun kini, aku hanya jadi Buddha itu ajarannya cuma 2 Bapak Ibu, yaitu dukkha dan akhir. Oke, tapi banyak orang salah paham. Ajaran Buddha apa? Hidup adalah penderitaan. Selesai sampai di situ. Kacau, sangat kacau sekali. Sebab kalau kayak gitu nggak usah diajarin, udah tahu hidup itu mengandung penderitaan, gitu ya. Tapi ingat, Buddha juga hanya ngajarin tentang penderitaan dan sebabnya, tapi juga cara mengakhiri penderitaan. Itu yang penting. Jadi ajaran Buddha jangan setengah-setengah. Umat Buddha hafalnya 50% di awal, hidup adalah dukkha. Seolah-olah menormalisasi bahwa hidup itu dukkha, maka perlu healing. Nah itu ada kan kesalahan sedikit di situ ya. Healing bisa menyebabkan mengakhiri dukkha, tapi hanya sementara.
Nah, kalau kita tahu cara Buddha melatihnya, nggak hanya healingnya top chair, healingnya selama-lamanya. Makanya Buddha sering disebut dokter takut terhebat. Kenapa? Karena dia nyembuhin penyakit mental, penyakit dari duka ini selama-lamanya. Sekarang duka itu kenapa? Next, lanjut. Nah, ini kira-kira panduan mulia ya. Duka, sebab duka, akhir duka dan jalan mencapai akhir duka. Hari ini kalau kita ngomongin 4 cara melepas, itu kita ngomongin yang ketiga. Akhir duka. Lanjut next, terus aja. Karena ini, nah duka kalau di dalam ajaran Buddha, saya paling suka pakai perumpamaan rubah ini, rubah Buddhisa. Ya. Jadi rubah ini punya Buddhis, tapi Buddhisnya di punggungnya. Jadi kebetulan karena dia di punggungnya, kalau kita enak ya, kalau di punggung tinggal yang gini ya, atau bisa tolong dong ini lapas salupin 2 gitu ya, ada obat segala macam. Rubah nggak bisa, jadi dia cuma bisa di dalam sarang itu dia nggak nyampe gitu loh. Di ini nggak nyampe. Dia nggak bisa lihat Buddhisnya itu di mana. Tapi cuma satu pengertiannya, gatel. Nggak enak. Jadi duduk di sarangnya dia gatel nggak enak, guling-guling sebentar. Aduh nggak enak. Mungkin kayaknya kalau di atas pohon itu enak. Dia langsung naik ke atas pohon. Begitu nyampe ke atas pohon, dia duduk sebentar di dahan pohon. Ada angin. Nah, ada angin. Tapi sebentar lagi datang lagi. Ya. Terus dia lihat, oh kayaknya di dalam ini deh, di dalam apa? Di dalam batang pohon itu kan ada lubangnya. Kayaknya enak di situ. Dia lari ke situ lagi. Gitu terus ya. Sebentar enak, habis itu gatal lagi. Kenapa dia gatal terus? Karena Buddhisnya. Jadi dia lakukan itu cuma pindah-pindah tempat, mungkin guling-guling dikit. Buddhisnya mungkin enak dikit, rasanya gatalnya berkurang dikit, tapi selama Buddhisnya masih ada, dia masih gatal terus sama kayak kita di rumah bosan. Kayaknya di mall enak. Pergi mall, gitu. Begitu nyampe ke mall, jalan-jalan dan capek. Aduh, mall ini udah nggak nantang lagi bagi saya. Kayaknya kafe itu enak deh. Gitu ya. Jadi kita tuh kadang-kadang ya, semua hal yang kita terapkan dalam hidup kita itu cuma kayak ada luka, boroknya dalam gitu ya. Kita cuma kasih betadine, tempelin plester doang berharap itu sembuh. Padahal kalau boroknya dalam biasanya bernanah, bentar juga eksoplasnya basah lagi, gatal lagi, sakit lagi. Jadi itulah duka. Ya nggak apa-apa, tetap lagi mau, tetap lagi tapi ingat ada jalan lain yang bisa menyembuhkan itu sampai ke akar-akarnya. Next, lanjut. Sebenarnya borok ini datangnya dari mana sih? Akar duka ini datangnya dari ini kalau dalam perumpamaan cerita Sun Gokong ya, itu ada Sun Gokong, Biksu Tong ya, Tom Samjong itu pergi ke barat didampingi dia siluman kan ya, siluman. Nah, siluman ini sebenarnya perlambang dari tobat, dosa dan moha. Oke, kalau saya ngomongin kecepatan, mohon maaf ya, karena ini materinya belum disampaikan materi intinya. Ini baru awal doang supaya tahu ini 4 cara melepas ini apa sih hubungannya sama posisinya di ajaran Buddha ya. Nah, kira-kira dari loba kata makan, dosa, kebencian, dan moha, kebingungan, kegelapan. Kira-kira yang melambangkan dosa itu yang mana dari 3 siluman? Dosa dilambangkan oleh Sun Gokong. Karena Sun Gokong bilang pokoknya ada siapa-siapa yang ganggu guru gua aku sambit gitu ya. Terus guru jangan percaya semua orang pasti siluman. Itu paling sering kita dengar dari Sun Gokong. Kebencian ya. Kalau loba, nafsu, Tipadga ya kan, kalau ini perumpamannya kalau yang nonton film lama, beginilah cinta ceritanya tidak akhir, gitu ya. Tapi begitu dia putus ditolak sama satu cewek, dikejarnya ke cewek lain. Jadi kalau konsep dia ngomong, beginilah cinta ceritanya tidak akhir. Nah itulah toba. Terus kucing ini pertanda dari moha atau ketidaktahuan. Sebab bingung dia, guru ini benar nggak begini? Ini guru begini nggak begitu? Kalau guru bilang kucing loncat ke sumur, dia juga loncat ke sumur. Gitu. Jadi itu ketidaktahuan. Sedangkan pertanyaannya begitu, Tom Samjong itu siapa dalam perumpamaan ini? Nah, dia bilang sadara, ya. Terus perumpamaan ininya budaknya Tom Samjong itu perumpamaan apa? Bagus. Tom Samjong itu perlambang dari batin kita. Terus Buddha itu perlambang dari badan kita. Karena kita masing-masing punya badan.
harus digosokin, harus dikasih ya. Jadi perlambang kenapa pakai perlambang ini? Karena begitu Tom Samcok itu ya, dia menangani 3 siluman ini bukan kayak kamu tuh nggak bener, kamu tuh harus dihukum, nggak kayak gitu gitu. Tapi dididik pelan-pelan, dibersamai di akhir perjalanan ini begitu nyampe ke India balik lagi 3 siluman ini masing-masing menjadi dewa sejenis Buddha. Ya kan, kalau ceritanya. Jadi 3 kotoran batin itu, ya teman-teman ya. Kalau di kantor Theravada gitu ya, memang sering bilang 3 kotoran batin itu harus dienyahkan, harus dimusnahkan. Tapi coba pikir, Tom Samcok bisa nggak memusnahkan Sundoko? Ya, bisa sih baca mantra, Sundoko bening-bening kan, ya kan kalau diceritanya kan. Tapi bayangin, kalau Tom Samcok bilang sama Dipakai, saya nggak suka sama kamu, saya pengen memusnahkan kamu. Dipakai langsung memberontak, tinggal pakai tongkat disambit ini, Tom Samcok selesai ceritanya sampai di situ. Gitu ya. Jadi sebenarnya relasi kita, batin kita ini ada 3 siluman ini loh, ada 3 kotoran batin. Tapi relasi kita tuh bukan kayak, gue nggak seneng sama lu, gue mau nyingkirin kamu. Caranya pakai meditasi, berhasil nggak? Nggak berhasil, karena ada resistansi. Kita berantem sendiri sama lobang kita, sama muka kita berantem sendiri. Ujung-ujungnya apa yang siapa yang lebih kuat? Biasanya yang lebih kuat berubah bersama. Tapi kita lihat Sultan ini, dia pelan-pelan, dia nggak memusuhi, dia ramah. Gini loh caranya loh, ini nih kayak gini loh. Kalau kita pakai ramah, kelembutan, kelonggaran, tapi tetap strict ya. Pada akhirnya aku terharu loh kalau lihat sinetron dia. Kalau mereka malam-malam mereka nyalin kitab suci tuh. Aduh guru, capek sekali guru. Ini buat apa guru? Ya lanjutin aja lah. Aku juga ikut nyalin kok. Oh iya guru. Ngerti kan maksudnya? Itu satu sikap yang mudah-mudahan kita bisa lebih berdamai kan? Gitu loh. Lebih berdamai sama taubat dosa moha kita gitu. Kalau ada pikiran berkata, jangan buru-buru kayak nggak boleh berkelana di pikiran. Aku harus ada di sini gitu. Jangan kenceng-kenceng gitu. Nanti mau berontak ya. Lebih sering gagalnya kalau kita kenceng paksa gitu. Jadi lebih kayak, oh iya kamu berkelana. Tapi sekarang udah sadar ya, yuk kita sama-sama balik lagi ke itu ya kira-kira. Oke lanjut next cepat aja. Nah yang kita sebut sebagai yang kita bahas lepas ini disebut dengan nirwana, nibbana. Nibbana itu apa? Ini paling sering ya. Kenapa harus ngomongin nibbana? Sambil minum dulu ya. Cepat aja. Umat Buddha itu adalah umat yang kadang-kadang nggak tahu tujuannya apa. Oke, kita tahu nibbana. Tapi kalau kita disuruh jelasin, bayangin kita sebagai umat Buddha terjebak di liftnya mulai dari lantai 2 ke lantai 10. Terus kita tidur sama umat lain atau orang lain ditanya, tujuan Buddha apa? Mencapai nibbana. Oke, jelasin dalam waktu lift dari naik lantai 2 sampai naik lantai 10, mungkin cuma 3 menit doang, 2 menit doang. Nibbana itu apa? Ada nafsu. Oke, ada apa? Kalau umat lain, sorry, saya langsung ngomong, apa tujuan Anda? Mencapai surga. Selesai. Ada Tuhan di surga, saya mau nyampe sana. Selesai. Bersama dengan Tuhan. Selesai. Belum nyampe lagi. Selesai. Kalau kita pada nafsu. Nafsu apa? Loba dosa. Apa itu loba dosa? Panjang ceritanya. Ada yang lebih gila lagi. Bukan lebih gila lagi. Emang benar cara ngomongnya begini, tapi akibatnya dari belakang. Mencapai parsibra. Mencapai akhir dari kelahiran ulang. Apa itu kelahiran ulang? Oke gitu terus ya. Oke maksudnya. Jadi umat Buddha harus tahu juga ibadah apa. Lanjut. Next lanjut. Wah, mencapai pengertian sempurna. Jadi yang paling simpel dari ibadah itu adalah kalau di dalam Tipitaka Bali itu adalah yang dari Bhante Sariputta. Bhante Sariputta itu pernah ditanya, ibadah itu apa? Kayak quick pitch-nya kayak tadi ya, elevator pitch-nya itu seperti itu ya. Yaitu hancurnya loba, hancurnya dosa, dan hancurnya moha. Hancur sampai nggak kembali lagi. Jadi sebenarnya ibadah itu apa? Ibadah itu adalah loba, itu tidak adanya lagi ketamakan. Dosa tidak adanya lagi kebencian. Dan amoha tidak adanya lagi
kegelapan atau kebodohan atau kekeliruan batin. Kita balik. Kalau misalnya ada orang dia itu nggak punya ketampakan sama sekali, maka orang itu pasti murah hati. Kalau ada beban terjadi sama dia gampang melepas. Jadi tujuan kita adalah kita harus jadi orang gampang melepas, murah hati, lapang. Kedua, ya, kalau dia nggak punya dosa, nggak punya kebencian, maka dia pasti tertinggal dari dia hanya ada cinta kasih. Semua berapa merah pasti lengkap, cinta kasih, ulah kasih, mujizat, bergembira, sama ketenangan seimbangan pasti lengkap di situ empatnya. Kalau dosa itu udah ada, udah otomatis. Jadi dia harus memiliki hatinya penuh cinta kasih. Kalau tidak ada doa, pasti hatinya gak gelap, terang, cerah, pasti bijaksana, dan benih. Jadi kalau orang bilang, kalau Muhammad sering bilang, kita tuh tujuan kita adalah untuk mencapai murah hati yang 100%, ya, cinta apa memiliki apa tuh hatinya welas asih, gitu ya punya. Terus ketiga memiliki hati yang hati-hati. Ya, jadi tiga hati itu loh, murah hati, apa tuh welas asih ya, apa saya lupa yang kedua hatinya, cinta kasih, tapi juga kalau saya Ramadan pakai hati juga, jadi semuanya hati gitu ya. Yang ketiga hati hidupnya hati-hati bijaksana. Jadi itulah namanya nibana. Tapi lucu. Apa hubungannya ini sama semua romo? Kenapa dari dulu kalau untuk bicara romo itu pasti ceramahnya kalau nggak dhamma, kalau nggak sila, kalau nggak meditasi, benar nggak? Ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya jalan maganya sama palanya hasil penjabat nibana ini sebenarnya caranya sama. Untuk bisa menjadi orang yang murah hatinya 100%, caranya gimana? Caranya murah hati. Ngerti kan? Ini kan buah maganya, ya kan? Si nibana ini coba bagi satu slide. Si nibana ini kan maganya, buah maganya. Untuk bisa punya buah mangga harus tanam pohon mangga. Jadi cara berdana itu melatih kita untuk jadi murah hati. Ngerti nggak? Boleh dapat nggak koneksinya? Terus yang kedua, untuk bisa melatih orang punya cinta kasih, hidupnya itu nggak benci sama orang, harus melatih namanya Sila nggak cuma ngomong kayak nggak membunuh, tapi juga nyelamatin orang, menolongin orang. Nggak ngomongin tentang tidak mengambil barang yang diberikan, bukan, malahan ngasih barang yang milik kita buat orang lain. Kalau orang lain maunya asusila, maunya selok, kita ngajarin gini loh caranya harmoni, caranya setia dan sebaliknya. Itu nanti hasilnya Brahmawi Hara. Cinta kan? Terus terakhir meditasi. Kalau supaya mencapai amoha secara sempurna seperti Buddha, ya caranya adalah melatih meditasi. Nanti ya, jadi kenapa semua ceramah di kita tuh ujung-ujungnya banyak sila dan bawana. Termasuk hari ini. Lanjut next. Jadi berikutnya ya. Nah hari ini kita bakal ngomong tentang penglihatan benar. Penglihatan benar ini itu adalah faktor kedua dari jalan mulia berfaktor 8. Ini adalah yang paling jarang dibahas. Biasanya teman-teman tahunya adalah pandangan benar, segala macam ya. Tapi faktor kedua ini kalau di bahasa Inggrisnya disebut attitude atau sikap. Sikap ini sebenarnya melambangkan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena tiga pencapaian tadi, yang nirwana tadi, itu sebenarnya sikap. Dia nggak ada di otak. Dia memang udah gitu aja, gitu ya Mas ya. Pernah kemarin ada yang nanya, kenapa sih kita mesti jadi baik? Bante, kenapa sih kita mesti jadi baik? Biasanya kan saya mikir, wah Bante ini pasti jawabnya, kita harus baik karena benar ngajarin seperti itu. Saya ya, atau kita harus baik supaya terhindar dari penderitaan dan karma baik. Tapi Bante ini jawabnya lain, jawabnya gini. Kenapa enggak? Kita memang baik. Kita harus baik karena kita memang baik aja. Yang satu jawab alasan. Kita harus baik karena begini. Kita harus baik karena dapat semoga ini. Tapi kalau dipikir kalau sikap sejati ya kalau seorang arahat itu mereka bilang bahwa baik itu yang memang baik karena memang inilah satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Baik itu ya baik adanya.
Jadi nggak usah dipikir-pikir gitu ya. Nah, cara supaya dia bisa punya sikap yang nggak usah pikir-pikir lagi, namanya di pernyataan benar. Nah, Pernyataan benar yang dalam agama Buddha adalah yaitu sama-sama dibaca ya di bawah adalah melepas keinginan, punya niat yang baik dan lembut. Atau kalau menurut ajaran Brown, next kita caranya ajaran Brown. Jadi aku cuma potong doang. Jadi lanjut next. Nah, kalau di ajaran Brown, dia selalu di wiharanya di Australia itu ya di bawah atapnya itu dikasih stiker gini, make peace, be kind, be gentle. Jadi sama-sama diulang lagi 1, 2, 3, make peace, be kind. Kalau nanti meditasi Anda nggak berhasil dengan baik ataupun meditasi Anda berhasil dengan baik, apapun itu jadi ya, make peace lah, be kind. Dan yang paling penting juga salah satunya be gentle. Nah, sikap ini yang ini termasuk kritikan ke diri sendiri ya, sama kritikan kepada umumnya. Kadang-kadang kita diajarin teknik itu doang. Misalnya, ada apa-apa balik ke nafas. Napasnya harus diperhatikan di mana. Itu ibaratnya kayak orang kalau diajarin makan, ini sendoknya tangan kanan, garpunya tangan kiri. Kalau potong steak caranya seperti ini gitu ya. Itu semua cara makan doang. Tapi yang diajarin sebenarnya tujuannya adalah kita makan supaya rasanya kenyang dan enak. Feelingnya apa terhadap makanan tuh? Oh, mungkin bersyukur ada makanan. Mau yang kita diajarin teknik itu cuma cara kita untuk makan. Tapi kadang-kadang saking orang melaksanakannya, mereka tuh pikirnya kayak, wah harus begini nih, harus begini. Padahal jadinya tegang, jadinya melawan lagi. Nah, akibatnya meditasi nggak lancar. Sebenarnya dibalik semua teknik, dibalik semua ajaran meditasi, yang paling utama itu sebenarnya adalah sikapnya. Anda kalau ketemu rintangan batin, Anda ketemu ngantuk, Anda ketemu stres, Anda ketemu orang yang nyebelin, respon Anda seperti apa? Terus gak apa-apa kalau Anda kesel sama orang itu, wajar. Gak apa-apa kalau Anda iritasi, wajar. Tapi biasanya yang paling seru itu adalah respon kita terhadap respon kita. Harusnya gue boleh berpikiran jahat seperti itu. Wah, kamu masih kurang latihan. Wah, kamu masih kurang aman. Jadi kita kesel sama orang itu. Kan reaksinya timbul otomatis. Misalnya ada orang gak menyenangkan. Tapi sesudahnya kita pikirin terus, kita menghukum diri kita terus. Bukan itu kita mengkritik diri kita, itulah yang lebih banyak stresnya ketimbang orang itu yang menyebabkan kita stres pertama kali. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup ini, kalau kita bisa punya satu attitude yang buat kita bisa make peace, be kind, be gentle, itu kan mengubah semuanya. Karena itulah Buddha bilang ini faktor kedua loh dari jalan Buddha ke faktor 8. Setelah pandangan benar. Jadi pertimbangan pandangan benar, men-set directionnya, pandangan yang ini, pikiran benar, kepentingan benar, men-set kita tuh kalau lagi melakukan attitude perjalanan harusnya gimana? Bukan ngotot, bukan loyo gitu loh. Effort tetap ada upaya, tapi make peace, be kind, be gentle. Oke, next lanjut. Sorry ya. Nah, sekali lagi saya bilang, yang jahat-jahat mungkin dilepas, tapi yang baik terus dipegang. Kenapa? Banyak orang bilang, ajaran Buddha kan melepas. Jadi yang melepas ini semuanya. Lepasin anak, lepasin pekerjaan, lepasin semua. Gak perlu tuh ngomong sosial. Itu ibarat orang yang naik motor gak usah pegangan. Ngerti nggak ya? Buddha bahkan ngomong sendiri sampai ke batas sampai jadi arahat tuh. Nah di situ baru boleh melepas. Nah gimana kita tahu? Jadi yang ada sesuatu yang perlu dipegang. Yang perlu dipegang itu apa? Yang perlu dipegang adalah dharma, dana, sila, bawana. Jalan mulia berfaktor Oke? Jadi untuk memikirkan pemikiran, pokoknya lepas semua deh. Nah itu kadang-kadang malah ngawur-ngawuran ya. Oke, sekarang lanjut next dulu. Nah, kenapa kita mesti melepas? Anda tahu sendiri, hidup kita banyak beban. Kalau kita pegang terus beban ini, meskipun ini ringan, kalau saya pegang terus 30 menit ini, itu pasti pegel kanan saya.
pasti goblok banget saya. Pegangan 30 menit terus gitu ya. Sampai tangan saya sakit banget, mungkin malah masuk rumah sakit. Jadi gimana caranya supaya tangan saya nggak pegel? Nanti setelah berapa lama udah nggak pegel lagi, bisa angkat lagi. Jadi bukan berarti pekerjaan nggak diselesaikan udah. Justru dengan hal ini, tangannya nggak pegel lagi. Begitu, ini apa ini meditasi, relaksasi. Ya, mau healing juga boleh kalau bisa. Meditasi, healing lah. Tapi setelah selesai itu, ringan lagi, kita bisa angkat lagi pekerjaan ini, urusan ini. Dan biasanya lebih efektif. Contoh, 2 jam kerja di kantor. 2 jam berapa jam efektif? Paling 30 menit. Habis itu scrolling biasanya. Saya ngomongin Anda pasti lebih produktif ya. Scrolling, browsing. Makin dia lembut, makin banyak browsingnya. Benar nggak? Tapi kita lihat orang Eropa, nggak ada lembur. Pulang, punya waktu cukup di rumah, punya waktu istirahat, punya waktu lama bergaul dengan istri dan anak gitu ya. Produktif, selesai. Kita makin lembur, makin banyak browsing, tapi kita nge-charge lebih banyak lemburnya gitu ya. Jadi kan aneh ditanya. Kita perlu melakukan ini supaya bisa lebih gampang melepas. Next, lanjut cepet aja. Nah, ini lanjut next cepet aja ya. Nanti kita bisa. Nah, ini masuk ke ceramah kita hari ini sama prakteknya. Jadi yang paling penting adalah satu, cara melepaskan. Satu adalah coba baca sama-sama. Nah, jadi kita membudayakan kembali kalau ngerjain sesuatu one thing gitu ya, kerjain one thing at a time. Jadi satu hal itu tolong dikerjain di situ aja dulu gitu. Jangan sambil anak saya ya. Lucu ya, generasi alpha itu luar biasa. Mereka bisa sambil nulis, sambil main game, sambil di belakang game itu latar belakangnya lagi nyala Roblox, YouTube, komentarnya nyala. Jadi dia lagi main game, tapi di belakangnya YouTube-nya nyala supaya dia bisa dengar ada orang ngomong. Itu 2 hal dalam satu waktu. Ya. Jadi itu akan membuat kita lama-lama tambah stres, tambah terkuras energinya. Kenapa? Karena di dalam batin kita ini mungkin porsinya cuma segini, tapi kita tambahin terus nih. Nah, tambahin terus. Begitu kita tambahin lagi satu lagi, ada yang jatuh. Ngerti kan maksudnya? Orang yang stres, ambruk, mengalami gangguan. Kalau orang sekarang bilangnya benar-benar stres, gak bakal depresi, anxiety. Itu karena dia nambahin terus. Sampai bahkan bukan cuma ininya yang ambruk, ininya juga ambruk. Jadi sangat penting kita ngelakuin one thing at a time. Maksudnya apa? Kalau lagi main Roblox ya, contohnya jelek. Kalau lagi main, udah aja gitu, jangan main-main. Kalau udah selesai main, udah dikeluarin. Oh, ini saatnya kerja. Terus saatnya makan. Saat makan ya jangan sambil browsing kalau bisa. Saya lagi ngomongin jujur deh teman-teman. Ya. Kalau bisa pas makan ya makan aja. Pas lagi kerja ya kerja aja. One thing at a time. Tapi susah loh. Udah kebiasaan. Jadi gimana caranya? Nah, kalau gitu kita masuk ke metode kita yang bisa bantu untuk ngingetin kita gimana caranya ya. Coba oke, sebelum ini balik lagi 2 slide, sorry, satu lagi. Ya ini cara relax ya. Biasanya kalau kita udah buru-buru di dalam pekerjaan itu udah sampai kayak rasanya kayak kalau enggak ini 5 menit lagi nih, 5 menit selesai. Aku kerjain dan tahu lagi 5 menit lagi ujung-ujungnya kita selesai itu tapi enggak mau apa-apain lagi. Biasanya kayak aduh aku jadi di tempat tidur. Udah mau mikir apa lagi maunya lenyap gitu ya. Nah, kita sebenarnya perlu ada jeda. Nah, pas jeda itu kita latihan relax. Nah, relax itu salah satunya adalah salah satu cara untuk mulai relax itu adalah ada yang namanya ngambil nafas 2 kali pakai hidung, terus dihembusinnya pakai mulut. Pas dihembusin pakai mulut itu kayak berdesak. Saya bakal contohin sekali ya. Ini ya, saya ngambil nafas pakai hidung. Biasanya kalau kita ngambil nafas sekali, rasanya udah mentok kan. Nah ini kita ngambil nafas sekali lagi sampai lebih mentok lagi.
Terus pas kita keluarin kita mendesak. Kayak orang kalau ada masalah, kalau orang kena masalah apa yang mereka ngomong, pasti mereka pegang dada terus atau hayya. Hayya itu kalau hayya karena ini kayak kecewa kan? Kali ini sebelum masalah datang kita udah mendesak duluan. Coba tanya praktekin bedanya gimana? untuk bisa memfasilitasi ini gitu ya, supaya Anda bisa mengetahui bedanya sendiri gitu ya. Sekarang tolong kalau yang bisa keluarin HP, keluarin HP. Nah, keluarin HP, coba keluarin HP dulu. Bentar aja. Terus pasang ke stopwatch. Sekarang saya mau semua orang gitu ya yang bisa keluarin HP. Kalau tadi saya nggak tahu mau lihat jam boleh, ya ada jamnya nggak? Nah, tolong pas nyalain stopwatch itu tolong diukur. Biasa dia napas biasa. Kalau dia narik napas masuk, keluarin napas, itu kira-kira berapa detik? Misalnya saya lagi tarik napas sekarang. Oh ya, 33 misalnya ya. Jangan dibuat-buat loh, kalau dibuat-buat bisa panjang. Yang biasa saja, oke? Siap, boleh nyalain, terus diukur sendiri. Mungkin taruh jari di depan hidung ini bisa diukur. Ya, rata-ratanya. Oke, udah dapat semua ya. Sekarang kita bakal latihan. Kita latihan kayak tadi, gitu ya. Kalau teman-teman yang latihan kaji di rumah, cara latihannya kalau mau lebih seru lagi seperti ini, sambil berdiri. Ini nggak usah berdiri, tetap di belakang. Gitu ya. Kalau di rumah ya. Tapi karena teman-teman lagi di wihara dan nggak bisa berdiri, masih bisa berdiri, maka kita latihannya nggak usah pakai tangan nggak apa-apa. Tapi kalau mau pakai tangan jadi enak nggak apa-apa. Terus pas mendesak, itu kita mangapnya kalau mau mangapnya boleh. Kalau ada emosi negatif, seolah-olah mau ditumpahin keluar juga boleh. Jadi caranya sama ya. Kita lakukan 10 kali. Tapi sungguh-sungguh ya teman-teman ya. One thing at a time. Tenang, gak ada yang saling melihat mulutnya sama apa-apa. Semua orang di sini kalian yang minta. Oke? Oke. Kalau perlu nanti lain kali kalau di bus tour pakai masker. Sedikit dulu latihannya ya. Daripada di bus tour ya. Oke. Jadi kita tahu caranya. Kita tarik nafas pakai hidung. Rasanya udah penuh kan? Tarik nafas lagi sampai mentok lagi. Terus oke, kita lakuin 10 kali sama-sama. 1 2 tarik dari hidung lagi mulut. Gak perlu berjepit mata karena bisa kelihatan, gitu ya. Sekarang atur sendiri temponya. Kalau mau panjang boleh, pendek boleh. Kalau rasanya ada sesuatu yang mengganjal membuat mau kayak gitu juga boleh. Ya, terserah masing-masing. Sudah, sekarang nyalain lagi stopwatch, hitung lagi sekarang napasnya di saat ini berapa ya, batu-batu mungkin karena jarang biasa, ini nggak apa-apa. Hitung lagi sekarang 1 kali narik napas sama hembusan napas, itu kira-kira berapa lama? Oke, saya interview singkat yang tadi sebelum tarik nafas sama ini kayaknya mengukur nih. Maaf, namanya siapa?
jadi ya, oke. Sebelum begini itu rata-rata tarik sama buang berapa? 3 detik. Setelah exercise tadi berapa lama? 45. Oke, jadi lebih panjang ya. Terus dari sini ada yang lebih panjang nggak sesudah ngelakuin atau sama aja? Sebelum ngelakuin? Oke, rasanya sekarang gimana? Ya, jadi tepuk tangan dulu ya. Jadi itu, jadi kalau kita bilang habis dari kerja nih, gue mau meditasi biasanya kita meditasi masih kebawa sama yang kerjaan tadi itu buah pikiran yang tadi. Jadi kita perlu ada kayak jeda dulu. Nah, salah satu jedanya termasuk namanya deep inhalation terus sigh, DIS namanya. Kalau di psikologi namanya psychological sigh. Jadi katanya kalau menurut psikologi, kalau kita menarik nafasnya tadi double tadi, terus kita buang sambil berdesak, gitu, itu ada bagian dari otak kita tuh yang cenderung merilekskan dan mampu membuang emosi negatif. Jadi itu bisa dipraktekin sebelum kita meditasi. Semakin banyak juga makin bagus. Tapi ingat ya, kalau lagi praktekin sambil berdiri, itu jangan tutup mata, bisa keliengan. Terus kalau di tengah keliengan, santai dulu aja, keplek-keplek dulu, napas biasa dulu, nanti baru balik lagi. Mudah-mudahan berguna ya. Oke, lanjut next, cepet lagi. Kita punya deadline mau dikejar. Nah, satu waktu udah selesai ya. Nah, sekarang kita praktekin mini meditation. Meditasi biasanya kita tahu namanya perlu waktu cukup lama. Tapi kalau kayak gini, ini bisa 3 menit, bisa 5 menit, bisa 7 menit. Namanya jeda napas 3 langkah. Kalau di bahasa Inggrisnya 3 step breathing meditation, 3 SPS ya. Jadi saya jelasin dulu, nanti sambil dipandu nanti teman-teman bakal ngerti, nggak usah diingat, nggak usah dilihat, mau difoto juga boleh. Tapi langkahnya seperti ini. Pertama, ini gak ada kayak jam pasir. Nanti waktu kita mulai ini, kita sadarin dulu, mengakui dulu dan menerima apapun yang kita rasain. Mau pegel kayak, mau pikiran kayak, mau Romo ini kapan selesai ceramahnya kayak, apapun kita sekedar sadari dan terima dengan lembut. Ya, ini bagian ini, namanya langkah pertama, sadari. Nanti kalau udah sampai di tengah-tengah, kita baru pusatin perhatian ke napas, dikumpulkan ke napas. Nanti terakhir kalau sudah dikumpulin ke napas, baru kita kembangin lagi perhatian, tapi mengikuti seluruh tubuh kita plus napas. Gak usah dipikir-pikirin, kita praktekin sekarang. Ya. Oke, jadi silakan teman-teman kalau mau ngambil posisi meditasi, ya saya akan mandu singkat. Ini panitia tolong ini ya, dikasih 3 menit ya waktunya ya. Biar cepet, biar kita tahu efek meditasi kalau kayak minum kopi espresso itu 3 menit langsung diam gitu ya. Ini kira-kira 3 menit gimana rasanya? Oke? Jadi ini kita udah ngambil posisi, nah relax gitu ya, punggungnya tegak kalau bisa, tapi longgar. Nah lama-lama kita membawa perhatian, boleh pelan-pelan ya, mengikuti instruksi ini. Ini melonggarkan, kita longgarkan area perut. Nah dilonggari, ambil nafas dalam-dalam boleh. Ambil nafas dalam sekali lagi. Nafas dalam. Di akhir dari nafas dalam yang ketiga, kita perlahan bisa mengistirahatkan area dada, dilonggari, bahu dirileksin, wajahnya dilembuti, disenyumin dikit. Dan kalau mau memejamkan kelopak mata, silakan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, boleh lihat dengan tatapan teduh ya ke depan. Kini saat Anda menyadari apa yang ada saat ini, mungkin ada yang ngerasain sensasi tubuh, mungkin panas, dingin, mungkin ada emosi atau rasa bosan, excited, mungkin ada yang mikirin yang sebelumnya. Semuanya sekedar diterima sedapat-dapatnya. Seperti tamu boleh datang ke rumah kita. You are welcome. Sedapat-dapatnya kita make peace, ya, berdamai, ramah, dan lembut. Mereka boleh ada di sini. Mereka tahu sudah ada di sini.
baik sensasi tubuh, buah pikir, mereka boleh hadir. Kita mengembangkan sedapat mungkin rasa ingin tahu, curiosity. Oh, ternyata gini toh pikiranku. Oh, gini toh badanku. Mungkin kita juga menyadari kita punya jangkar perhatian. Misalnya kontak kita dengan lantai, mungkin pantat dengan kursi, atau napas kita. Perlahan-lahan kita membawa perhatian ke sana, ke jangkar itu, lembut. Oh, ini tuh sensasi duduk. Kini kita masuk ke tahap kedua. Yang pertama tadi menyadari. Ini kita perlahan membawa perhatian kita ke napas masuk dan napas keluar. Dimanapun itu paling terasa. Mau di hidung, mau di dada, di perut, it's okay. Merasakan napas masuk, tidak perlu dibuat-buat. Dan napas keluar. Mungkin kita memberikan perhatian bahwa napas ini adalah teman kita yang menyertai kita seumur hidup kita. Kita bersahabat dengan napas. Mungkin kita bisa mengapresiasi napas ini karena dia mengambil oksigen, dia jaring ke seluruh tubuh. Lalu pada saat menghembuskan napas, dia mengambil yang tidak dibutuhkan tubuh, tapi mungkin dibutuhkan lingkungan. Membawa perhatian ke napas. Kalau di tengah-tengah ada pemikiran lain, ya kita mungkin letakkan saja di latar belakang. Latar depannya itu yang napas kita. Lalu perlahan-lahan kita mulai membawa napas kita itu ke seluruh tubuh kita. Jadi kita kini menyadari, memperluas kesadaran kita yang tadinya cuma di napas ke seluruh tubuh yang sedang duduk di sini, di momen ini. Seluruh tubuh bernapas. Bayangkan napas itu mengalir ya ke seluruh tubuh, ke setiap sel-sel, dari ujung kaki ke ujung kepala, dari ujung kaki, dari ujung kepala keluar. Gak usah dipikir-pikir gimana caranya seluruh tubuh bernapas. Pokoknya sekedar ikuti aja kata hati. Seluruh tubuh bernapas. Seluruh tubuh yang duduk di sini ikut bersama dengan napas. Lembut, mengizinkan, membuka. Ya, ini membawa perhatian, kita keluarkan perhatian kita ke seluruh ruangan ini lagi, ya. Lalu perlahan Anda boleh membuka kelopak mata. Ya, 3 menit doang ya. Tapi intinya, nanti kalau mau di rumah ada waktu 5 menit, jadi 5 menit. Mau 7 menit, silakan 7 menit. Mau kebablasan mencapai jannah dan mencapai Buddha, lebih boleh lagi. Jadi itu namanya mini meditation ya. Oke, ada yang mau ini berkomentar? Simple kan? Jadi pertama nerima dulu. Kalau ada rasa cukup, bawa ke napas, lembut semuanya. Nanti bawa ke tubuh dan kesadaran. Jadi nanti biasanya kalau udah nyampe level ini, bukan level, stand up ini, level salah ngomong. Kesannya ada sesuatu yang harus dicapai. Ya. Kalau nyampe sini, biasanya saat kita ngerjain sesuatu, biasanya bawa kesadaran tubuh sama napasnya juga masih ada. Jadi kita kayak ngerasa lebih grounded, lebih membumi. Ya, jadi kita nggak di alam pikiran atau cerita. Lanjut next, cepet aja. Ya, oke. Dua, ya. Jadi cara melepas tadi adalah satu hal pada satu waktu. Yang kedua adalah cerita Ajahn Brahm itu adalah ini sikap ya, tentang sikap. Coba di rame-rame diulang. Nomor 2 itu adalah mau. Ya, jadi ceritanya gini. Ajahn Brahm itu dulu sering ceramah di penjara, ya. Bagi yang pernah dengar ceritanya pasti udah tahu ya. Nah, begitu Ajahn Brahm udah lama nggak ke penjara,
dari penjara tuh minta biku lain yang dikirim buat ceramah ke penjara, gitu ya. Nah, biku ini kenalan sama para warga binaan di sana, udah jadi akrab gitu, lama-lama gitu ya. Akhirnya warga binaan tuh nanya sama Bante yang datang ceramah ini, Bante, pengen tahu aja sih, jadi biku tuh hidupnya kayak gimana sih, gitu ya. Misalnya, Bante bangun pagi jam berapa? Oh, kami ini di wihara ada aturan. Kami ini mesti, wah ada yang jatuh ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya, aman ya kayaknya. Oke. Kami di wihara harus bangun jam 4 pagi, katanya. Wih, pagi banget. Bahkan para pembunuh pun nggak bangun seperti itu. Mereka bilang gitu. Di penjara Australia itu boleh bangun jam 7, jam 6. Wah, Bante ini bangunnya pagi banget. Iya, tapi itu nggak wajib. Kita boleh bangun lebih pagi lagi. Tapi nggak boleh bangun lebih siang lagi. Ya. Terus, wah kasihan banget Bante. Ngomong Bante tidurnya di mana sih? Kita tidurnya ya kayak ikan gitu aja gitu. Wah, kasihan banget Bante ini. Di penjara pun ada split bed. Ini penjara Australia. Kalau penjara kita aku pernah lihat ya kayak di Cipinang gitu ya. Penjara perempuan kadang masih jauh lebih penting ya. Saya pernah di sana. Tapi kalau kayak Cipinang itu cuma kayak bangsal gitu doang gitu. Tapi ya masih penting lah daripada tempat tidur Bante yang di Australia gitu. Ya, oke. Terus setelah itu Bante ngapain? Yang meditasi, chanting gitu. Wah, kasihan banget. Kita nggak kuat kayak gitu ya. Terus kalau makan pagi gimana? Makan pagi ya tergantung umatnya ngasih apa. Kalau umatnya nggak ngasih apa, ya makan pagi gitu ya. Terus kadang-kadang segalanya itu dicampur. Jadi dalam satu mangkok itu semua meja makan itu dicampur. Ajam Bram sendiri pernah bilang dia pernah dapat spaghetti di atasnya ditaruh es krim stroberi. Gak enak dia bilang jangan coba-coba. Itu gak enak gitu. Tapi ya kan tidak patah gitu ya. Wah, kasihan banget Bante-Bante ini di penjara di Australia ini. Piringnya itu yang plate yang aluminium itu boleh pisah-pisah. Kalau kurang bisa ambil semuanya gitu ya. Terus lanjut tuh. Setelah ini makan lagi, ngapain lagi? Boleh nggak nonton atau olahraga? Bante nggak boleh olahraga, gitu ya. Nggak boleh kayak maksudnya nggak boleh olahraga kompetitif gitu yang kayak sepak bola lah apa gitu. Nggak boleh kan ya. Nah, terus ngapain? Ya nyapu kerjain bangunan. Dapat gaji nggak? Soalnya kalau di kami di Australia kerja-kerja gitu ya, termasuk di Indonesia, ibu-ibu tuh kalau di penjara bikin kayak kotak tisu gitu ya, masih bisa dijual, masih bisa dapat duit gitu ya. Gaji semua for free lah. Namanya Bante mana boleh pegang uang, ya kan? Semuanya demi dharma lah gitu. Oh kasihan banget kau, gitu ya. Gitu terus, ternyata ditanya apapun, hidupnya mengenaskan gitu. Sampai akhirnya di akhir-akhir gitu ya, ada TV-nya, nggak ada di wihara nggak ada TV. TV-nya ini TV rusak gitu ya. Jadi kita nontonin TV-nya. TV-nya nontonin kita, bukan kita yang nontonin TV-nya gitu ya ceritanya. Terus apa lagi? Meditasi lagi. Waduh, terus sampai akhirnya salah satu narapidana itu saking dia kasianan gitu sama Bante ini, sampai dia lupa di mana dia berada. Bante, daripada tinggal di tempat yang seperti itu, mendingan Bante tinggal sama kami. Nah, itu lucu kan ya. Tapi pas Bante itu pulang laporin cerita itu gitu ya ke Ajahn Brahm. Ajahn Brahm ada merenungkan kayak gini. Kenapa ya? Dengan kondisi hidup yang konon menurut para warga binaan itu susah banget gitu Bante ini di sini kayak menderita banget kayak gitu ya. Tapi ada waiting list orang mau masuk wiharanya Ajahn Brahm jadi Bante. Waiting list. Sampai kadang-kadang kita mau jalur orang dalam pun udah nggak bisa gitu. Kita kan termasuk orang dalam gitu ya. Kalau jadi Fasiko gitu ya. Gitu. Oh susah banget, nggak bisa, harus waiting list. Tapi kata Ajahn Brahm, orang kalau ada waiting list keluar dari penjara bahkan 1 hari pun lebih cepat berebut nggak orang keluar dari penjara. Jadi apa sih yang menyebabkan orang meskipun di penjara di sana lebih oke, lebih mantap gitu ya? Sebenarnya kalau saya kunjungan ke penjara di Cipinang segala macam ya, itu ada wiharanya sendiri loh. Kalau ada wihara sendiri kayak gini gede gitu. Dan mereka kadang-kadang meditasi terus. Ada Bante juga, Bante siapa ya saya lupa namanya. Ngajarin mereka wipasana. Jadi mereka tuh hidupnya udah retret abadi. Soalnya saya kenal salah satu dari pembesar di sana itu, dia hukumannya itu hukuman mati. Tapi kalau saya diturunin dia seumur hidup. Namanya Teja. Mungkin teman-teman kalau mau masuk ke Facebook lihat namanya Teja di wihara di Cipinang. Oh itu meditator tuh, dahsyat. Nah itu mereka terus. Tapi kalau Teja ini bisa dapat kesempatan untuk bisa keluar sehari lebih cepat, keluar nggak dia? Keluar. Karena dia menganggap bahwa
itu adalah penjara. Sementara para biku dengan kehidupan seperti itu, mereka masuk di penjara, mereka nggak anggap ini penjara, mereka anggap ini pembebasan, ini tempat hebat, ini enak banget. Aku udah ninggalin semuanya, gue pengen banget menjadi biku. Nah ini yang senang. Jadi sebenarnya apapun yang kalian ada, yang kalian hadapi teman-teman, termasuk saya juga, kalau kita menganggap itu penjara, nggak betah gitu. Mungkin ada bosnya nggak menyenangkan, mungkin gajinya kurang gede, mungkin ada suaminya nyebelin, mungkin istrinya kita pandang gimana, mungkin ada kanker di badan ini. Kalau kita menganggap itu sebagai penjara kita, hasilnya penderitaan. Tapi kalau kita sekedar mau hadir di sini, mau aja dulu. Ya kita nggak berharap deh. Kita tahu sakit, gak enak gitu ya. Tapi kita bilang, aku pengen di sini. Aku pengen ini jadi wiharaku. Aku pengen ini jadi tempat aku bisa memupuk kebajikan. Aku pengen di sini. Ininya beda. Meskipun dilihat itu tempatnya gak seenak di penjara. Nah jadi sama. Kalau kita punya kanker, kalau kita punya masalah hidup, alih-alih kita menjauh, kita ini kabur, balik lagi, lebih parah lagi. Mungkin sikap kita adalah pengen di sini. Kita pengen aja di sini. Bukan untuk mengubah keadaan. Kami tidak suami istri bisa diubah. Memang udah begitu adanya. Tapi kita pengen hadir di sini. Ya lihat apa yang ada di sini. Apresiasi lah apa yang ada. Ya kecuali kalau memang parah banget ya. Kalau udah parah banget ya, jangan berhukum atau bercerai silakan. Tapi sikap batin ini loh yang membedakan kita tuh melepas atau enggak. Kalau enggak, orang tinggal di Jakarta Selatan, rumahnya punya kolam renang pun pernah cerita sama saya, nggak happy loh Bovan. Kenapa lu nggak happy? Orang tua gua, hubungan gua, orang tua nggak enak. Orang tua gua tuh nggak tahu pikirannya apa. Gua juga nggak suka sama nama gua. Kenapa mereka kasih gua nama seperti ini? Ya hilang rumah, ya tembok, punya kolam renang di Jakarta Selatan. Dikirain saya pikir ribut apa nih, masalah apa nih, curhat ke saya. Ternyata dia gak suka namanya. Ganti aja di pengadilan. Gak suka sama orang tuanya. Orang tua gak ngerti ngomongannya apa. Mereka gak pengen apa-apa. Jadi lah orang tuanya kaya, dia gak perlu kerja juga gak apa-apa. Kayak kita ya, kita memburu voice gitu ya, memburu gajinya. Ternyata makin abandon seseorang, kalau ada perubahan, makin berlimpah seseorang, makin dia gak appreciate. Makin dia gak appreciate hal-hal kecil, jadi penjara. Jadi pertanyaannya kepada Bapak Ibu, apakah saat ini kita lagi di penjara atau tidak? Oke, lanjut next. Nah, yang ketiga sama-sama memberi kata harap. Nah ini 2 dan 3 ini kayak sepasang. Kalau nomor 2 tuh keadaannya kayak kita rasa kurang menyenangkan, kita kepengen dulu deh hadir di sini. Yang ketiga, daripada gua nggak ngapa-ngapain di sini malah menambah karma buruk, mendingan gua setidaknya ngelakuin sesuatu tapi bisa mengkontribut. Contoh ada perumpamaan di sini, cerita dari Achandra juga. Dulu Achandra kan bergurunya di Thailand sama Achancha. Achancha ini dulu ada orang dari Amerika baca buku Achancha, dia hidupnya berubah deh. Jadi dia pergi ke Thailand khusus mau ketemu Achancha. Begitu ketemu Achancha sampai ke Thailand, dia cuma booknya 1 hari di Thailand. Jadi 1 hari itu cuma bisa dari Bangkok ke wiharanya Achancha, di sana ketemu Achancha, habis itu dia mesti ada kejar flight balik ke Amerika. Begitu sampai ke sana, Achancha tuh lagi dikepung sama umat gitu. Wah, ditanya sama umat. Wah, ini dia bodoh. Bentar lagi juga ceramahnya selesai. Ya, nggak bisa deh. Ketemu ngobrol langsung sama Achancha juga nggak bisa. Tapi ya udah lihat, udah seneng lah ya. Terus dia pikir, wah kayaknya pada tanya jawab terus daripada nggak dapat kesempatan juga. Oke deh, aku pergi keluar minimal bantu-bantu bersihin wihara. Jadi itu pikiran orang Amerika itu. Jadi pas dia lagi nyapu gitu, tahu-tahu ditepok dari belakang, gitu ya. Ternyata itu waktunya Achancha udah mau pindah patah. Jadi lagi diundang pindah patah keluar, dia mau naik mobil pergi ke tempat pindah patah. Sebelum itu dia lihat orang Amerika ditepok, terus dia ngomong pakai bahasa Thailand. Wah, seneng kan orang Amerika itu? Diterjemahnya apa? Penerjemahnya ada di Google-nya yang menerjemahin bilang gini. Achancha bilang,
Kalau kamu lagi nyapu, nyapulah 100%. Kalau lagi nyapu, nyapu aja. Berikan semuanya untuk nyapu. Wah. Terus Acaca pergi terus pindah kata. Orang itu bilang, wah ini dari semua pelajaran itu satu kalimat itu berguna banget buat hidupnya. Kalau memang semuanya, kalau lagi momen itu, yang curahkan semuanya buat momen itu. Jangan ada harap kembali. Kalau lagi meditasi, ya meditasi aja. Kalau ada pikiran berkelana, lagi ada masalah datang, itu ada, diperhatiin aja. Curahkan semuanya buat situ, memberikan harap kembali. Kalau kadang-kadang orang bilang, wah kalau aku nggak bisa berbuat sesuatu, berkontribusi sesuatu, ya kan kasihnya sedikit. Nah itu kan membuat hati kita. Ada orang yang ngajarin saya, gimana caranya sih supaya bisa membuat mood kita dari jelek jadi bagus. Gampang. Kalau kita lagi ngantri di kedai kopi, kita tinggal berbalik ke belakang dan bilang, lu mau kopi apa? Buat traktir. Itu kita gak kenal kan orang itu kan, kita gak harap ketemunya lagi kan. Ya udah itu biasanya kayak gitu, malahan bisa bikin kita lebih bright kan, lebih cerah, lebih gembira, memberi tanpa harap kan. Ya, tangan dia buat ajar ya. Satu hal yang satu waktu, dua untuk visi ini, ketiga beri tanpa harap kan. Karena kadang kalau meditasi kita nggak lancar, jelek banget sih meditasi ini kayaknya sia-sia nih, ngapain gue belajar meditasi? Tenang aja, kasih tahu aja gini caranya ya. Salah satu triknya, meditasi ini memang mungkin aur-auran, ambiar gitu ya. Mempraktekkan mau di sini pun gagal, gitu ya. Kita rasa gagal. Apa-apa, gue kan Buddha pernah bilang, Buddha tuh kalau dikasih lilin, dikasih apa, dia bilang daripada dikasih lilin, dikasih bunga, lebih penting umat-umat itu mau mempraktekkan ajarannya. Jadi meskipun meditasi gua ambiar, meditasi gua amsyong, gitu ya, itu penilaian kita loh. Gak ada yang tahu gitu ya, kan meditasi kayak nanam bunga kan, kita nggak tahu kapan dia tumbuhnya kan. Nah, jadi itu penilaian kita doang, mau ingat itu cuma penilaian kita, itu cerita kita doang. Tapi kita bisa balas pakai cerita kayak gini. Ya masih mending lah daripada gue bergosipin orang. Minimal gue meditasi ini ya. Atau oke, meditasi yang seamsyong-amsyongnya ini, sejelek-jeleknya ini, semoga ini jadi pati-pati persembahanku untuk Buddha. Batepanya bilang ada yang namanya pati-pati dana. Dana itu bukan cuma dana materi, abisan dana enggak, tapi ada yang namanya pati-pati dana. Itu apa? Dana praktek. Aku lagi amsyong, aku sujud 10 kali kepada Buddha. Ya, memang ini aku mau persembahin kepada Buddha. Gini aja, nggak ngaruh apa-apa. Itu namanya pati-pati dan tepuk tangan dulu ya. Semua ini cuma jurus untuk mengubah pikiran kita doang sebenarnya. Tapi sikap itu sangat penting. Next, terakhir, cepat aja, lanjut. Nah ini nanti bisa dipraktekin di rumah. Namanya 10 fingers of gratitude. Nanti ada di 10 jari untuk rasa syukur. Mau coba praktek ini? Ada waktu. Waktunya udah habis gitu. Oke gini aja nih. Ini saya praktekin cepet aja ya. Ini mungkin saya praktekin sendiri. Kalau ada bagi yang mau ikut silakan. Jadi gini, di setiap jari ini nanti kita kasih sesuatu yang bisa kita syukuri. Ngerti nggak maksudnya? Saya akan contohnya aja ya, daripada saya jelasin. Mungkin nggak ngerti, saya contohin aja. Jadi kita mulai tadi lagi ambil posisi enak, relax, kumpulin perhatian kita seperti tadi dengan baik. Nah terus perlahan-lahan, ya begitu kita ini mau tutup mata boleh, mau buka mata juga boleh, ya sama aja. Buka mata dulu deh. Kita lihat dulu sekitar kita saat ini. Terus tangan kita, satu tangan pegang seperti ini. Jempol kita dulu. Jadi kita satu-satu. Ini satu hal yang perlu disyukuri, yang gampang-gampang. Nanti satu hal lain. Gak perlu diborong 10-10-nya, gak perlu. Ya, minimal 3 di pagi hari, 2 di siang hari, 5 di malam hari itu oke. Gak perlu selesai 10-10 gak apa-apa. Ya, oke. Kita mulai dulu ya. Pertama-tama pegang ini. Suara saya kedengaran ya. Nah, sambil megang ini, ngerasain jari-jari kita, ngerasain tubuh kita. Terus aku melihat sekeliling. Nah, kali ini aku ambil contoh, aku melihat AC ini. Wah, enak ya duduk di sini, kena AC. AC-nya ternyata bekerja. Thank you ya AC, I'm grateful.
saya bersyukur AC ini bekerja. Rasanya nyaman. Rasain jari-jari, rasain gimana efek dari rasa syukur tadi. Kalau saya ngambil AC, teman-teman mungkin ngambilnya lumayan deh, baju ini gak panas atau apapun yang kelihatannya nggak perlu perfect banget, tapi oke lah bekerja gitu ya. Oke. Mungkin kalau di rumah, komputer ini masih nyala loh, komputer ini udah 10 tahun loh, oke gitu ya. Terus jari berikutnya kita pindah perlahan-lahan ke berikutnya, pegang jari telunjuk. Sekarang kita membawa perhatian ke satu hal yang oke, yang baik yang terjadi ke tubuh kita saat ini. Misalnya saya memperhatikan tadi kaki kanan saya tadi waktu habis meditasi sempat kesemutan. Sekarang udah nggak apa-apa. Thank you ya kaki kanan. Terima kasih loh kaki kanan. Sambil ngerasain jari-jari di telunjuk ini. Terus rasain juga impact-nya, dampaknya dari kita ngomong gitu ke diri kita. Bagaimana perasaan kita? Terakhir saya contohin sama meja di tengah aja ya, waktunya nggak cukup. Masih aman, ngomong sampai jam 11 nggak apa-apa. Oke, ya terima kasih. Terima kasih. Nah ini ya, ketiga kita mengambil terima kasih ke orang yang membantu kita. Ini panitia dikasih waktu 30 menit tambah. Terima kasih ya panitia. Kalau teman-teman boleh ngambil, kayaknya tadi pagi ada yang ngambilin minum, ada yang nyediain apa gitu. Boleh untuk orang rumah kita atau kerabat dekat kita yang kita syukurin keberadaan mereka dalam hidup kita. Rasain jari tengah, begini gimana. Jadi tangannya kan dipegang gini ya. Relax saja, nggak perlu sampai. Nah, habis itu perlahan kita membawa perhatian kembali ke tubuh dan kita kompletin dulu sampai di sini. Biasanya sampai 10, ya. Dan itu bisa apa aja. Gak perlu sampai harus mikirin. Ada orang yang mikirin gini, kok makanya tuh hal yang bersyukur ya. Jadi apa ya? Sampai stres lah. Itu kita ada yang seperti itu. Jadi kita bukan menertawakan mereka. Jangan yang susah-susah makanya. Jangan kayak yang mentalitasnya kayaknya gua hari belum mencapai 100 juta deh gitu ya. Gua kan sabun sampai 100 juta. Makanya gua belum grateful. Nah, itu bukan begitu sama sekali bukan. Jadi kalau kita bisa melatih rasa grateful ini, rasa grateful ini tuh merupakan satu hal yang sangat positif ya, karena dalam agama Buddha itu disebutnya bahwa Buddha pernah bilang kayak gini. Ada 4 baris nih. Aku ambil dari baris keduanya Dhammapada ya. Baris pertama yang kira-kira gini ya, kalau teman-teman mau cari di Google keywordnya. Apakah cuan yang paling besar, perolehan yang paling besar? Buddha bilang kesehatan adalah cuan yang terbesar. Setuju gak? Yang Buddha gak setuju. Cuma yang tua-tua yang jauh setuju. Karena yang Buddha ngerasa kayak masih gak pernah tuh gak rasa ada masalah kesehatan. Tapi perolehan terbesar di dunia, cuan yang paling gede di dunia kata Buddha adalah kesehatan. Kedua, apakah kekayaan terbesar di dunia? Buddha jawab, kekayaan terbesar di dunia adalah rasa kecukupan hati. Nah ini dari gratefulness ini kita mengerti rasa kecukupan hati. Yang ketiga keempat barisnya Google sendiri. kalau mau tanya apa nanti oke, empat ini sebenarnya prinsip hidup banget gitu ya. Nanti sambil maju lagi ya. Nah kecukupan hati ini banyak ceritanya. Pernah nggak dengar cerita ada orang kekayaannya 2T, terus karena Krismon kekayaannya tinggal 1T. Apa yang dia lakukan? Dia loncat dari gedung. Padahal dia masih punya 1T. 1T bagi-bagi dulu aja. Kalau yang banyak bagi dua 1T apa yang bisa kita 100 juta gitu ya. Dia loncat gitu. Lagi ya, kalau kita bisa latih 10 fingers ini, kita punya gratitude. Kan Buddha pernah bilang, kalau expectation kita nggak tinggi, makin tinggi expectation, makin tinggi penderitaan, makin susah juga menyampainya. Tapi kalau kita punya expectationnya sudah di bawah, begitu kita nyampe lebih, wah hebat banget. Jadi semuanya tuh ada di sini, ya. Oke, lanjut next. Kita juga gratitude, lanjut next. Buka pintu hati nanti saya tutup meditasi terakhir kita hari ini. Lanjut next.
Oke, diberi tanpa arah kembali, lanjut next, sama aja. Yang keempat itu adalah cara melepas itu adalah yang terakhir adalah batik alat teflon. Kalau teflon, sekarang teflon namanya jelek. Katanya sekarang teflon itu bahannya mengandung kanker. Kalau dulu teflon itu jeleknya keren ya. Tapi gini, maksudnya gini, satu batin yang kalau kita masak pakai teflon, lengket nggak dia? Nggak lengket. Yang kemudian keramik ya, nggak lengket. Kalau nggak ngerti, simbolnya satu lagi, coba next. Next please. Ya, simbolnya adalah simbol ajaran Buddha, yaitu bunga teratai. Bunga teratai itu hebat, kenapa? Ada banyak banget hal-hal di bunga teratai itu yang gila, unbelievable banget deh pokoknya ya, kalau saya ngerasa ya. Yang salah satunya paling hebat adalah gini, kalau ada orang nuangin parfum ya ke bunga teratai itu, parfum itu nggak lengket ke bunga teratai, dia jatuh ke bawah, dan bunga teratai itu tetap wangi semerbak seperti bunga teratai. Demikian pula sebenarnya, ya kan ada orang soal ini buang air kecil ke bunga teratai tersebut, ya air seni, air kencing itu dia juga lulu dari bunga teratai, nggak bau sedikit pun, tetap mempertahankan bau bunga teratai. Jadi cara melepas yang keempat itu adalah kita punya batin yang terhadap pujian ya happy, tapi dia bisa lurus, terhadap cercaan ya sedih sebentar, tapi juga bisa lurus. Kita tetap mempertahankan hakikat dari batin itu apa adanya. Yang seperti bunga teratai. Bunga teratai itu kan lucu kan? Kalau dia mekar di tengahnya dia nggak ada putiknya, kosong, sumum. Nah itu pembebasan. Pembebasan artinya apa? Bebas dari ego. Nggak ada lagi yang mengangkat, semuanya bebas. Jadi bunga teratai itu sangat indah. Ya. Nah ini contohnya seperti apa? Lanjut next, ada nggak sih? Oh, ini nanti kita meditasi ini ya terakhir plus ditambah dengan yang tadi ya membuka pintu hati sama warisan karya sedang dibahas ya warisan karya. Oke, jadi contoh cerita dari batin teflon ini adalah mungkin pernah dengar ya cerita tentang kakek yang dapat 2 ekor kuda. Pernah dengar kan ceritanya? Belum ya. Jadi ceritanya Alkisah di Cina, di zaman Cina dulu, ada kakek punya cucu, dia punya cuma 1 ekor kuda. Kudanya kuda, yang pernah dengar kan? Kuda betina, masalah ya. Suatu ketika kuda betina ini gara-gara cucunya ceroboh, dibiarin kandang kudanya kebuka. Jadi kuda betina kabur keluar. Terus tetangga datang. Wah, kakek turut berduka cita. Kasihan dia, gitu ya. Kuda satu-satunya kok keluar kabur lari ya. Kasihan ya kakek ya. Terus kakeknya dia bilang, ya begitu saja. Kalau bahasa Hokkien-nya anelo masalah. Ya begitulah adanya, ya begitu saja. Berapa minggu kemudian ternyata kuda betina itu pas lagi di luar, dia menarik kuda jantan. Jadi pas dia pulang lagi, kuda jantannya juga ikut pulang. Tutup kandangnya ada berdua. Ya kan? Jadi ada kuda betina sama kuda jantan, gitu ya. Kuda jantannya lihat, gitu ya. Dan tetangganya, wah hoki banget tuh. Tadinya gue kira hilang, gitu ya. Kata satu-satunya. Sekarang balik tambah 2. Hebat ya, bagus ya, keren ya, gitu ya. Terus kakeknya bilang, ya begitu sah. Kalau begitu ya begitu sah. Yang paling hebat begini nih orang Jawa. Orang Jawa itu falsafah hidupnya ya itu, ya. Hidupnya tinggal dijalanin, gitu ya. Hidup itu ya inilah hidup, gitu ya. Terus ternyata untuk menjinakkan kuda jantan ini perlu ditunggangi terus. Jadi cucunya ini tunggangin. Si kuda jantan ini sampai jinak. Tapi kuda jantan lebih kuat daripada cucunya. Dilontarin lah si cucunya ini terguling-guling, kakinya lumpuh pincang. Datanglah tetangga. Aduh kasihan ya. Ternyata tadinya dikira hoki, ternyata cucunya lumpuh pincang. Kasihan banget ya, gitu ya. Kami turut berduka cita, gitu ya. Terus kakeknya bilang apa? Gitu ya begitu saja, gitu ya.
Beberapa bulan kemudian tiba-tiba kaisar bilang ini lagi perang nih, mau perang lawan negeri tetangga. Semua orang, semua laki-laki di atas 17 tahun berbadan sehat, jiwa raga harus masuk ABRI buat berantem lawan tetangga. Semuanya tanpa kecuali. Direkrut sampai semuanya datang ke desa-desa, dibawa serta semua pemuda itu. Tetangga datang nangis-nangis. Anakku dibawa jadi ini, nggak tahu kapan pulang, pulangnya selamat apa enggak. Kakek kamu beruntung ya. Ternyata yang tadinya lumpuh dan pinjam, tapi akibatnya nggak ikut mobilisasi umum gitu ya. Waduh, hoki banget kakek masih ada yang jagain di rumah. Kakeknya bilang apa? Ya begitu saja, mau jangan gini ya, kesannya lorong gitu ya. Maksudnya sikapnya tuh seperti mengatrati, berarti kan maksudnya gitu ya. Jadi kayak lebih kayak bukan kayak begitu. Rasanya beda. I believe, saya yakin teman-teman tahu rasanya gimana ya, gitu ya. Jadi itulah yang menggambarkan tentang hal itu. Tapi problemnya cuma satu. Kita sering dengar cerita kayak gitu, tapi gimana cara jalaninnya? Bener gak? Ya kan? Gimana caranya? Si kakek udah mencoba ya begitu saja. Tapi aku pasti ini nggak bisa nih begini nih. Ini nggak adil nih. Di dunia ini banyak ketidakadilan. Terutama kalau ngeluarin di medsos, lihat komen aja udah pasti nggak adil semua tuh. Ya kan? Ya kan? Itu sampai ada yang mau aja dikata-katain nggak adil lah, goblok lah gitu. Misalnya ya. Semuanya nggak adil. Semua orang punya komentar macam-macam. Semuanya kasih feedback kita. Kasihan lalu hoki lalu kasihan hoki. Mana yang perlu dipercaya? Gitu ya. Jadi mari kita sorry tadi udah mulai teriak-teriak gitu ya. Mari kita tenang sesaat dan kita mulai praktekin apa sih yang dimaksud dengan hubungan rata ini tidak melekat. Ya, mungkin kita bisa rasain bareng-bareng kalau kita praktis bareng-bareng. Ya, jadi saya akan mimpin mungkin sekitar 10 menit ya sampai jam 11. Mudah-mudahan habis itu masih ada waktu buat tanya jawab. Oke, teman-teman mungkin mau ngambil posisi lagi buat meditasi. Yang ini yang gue kasih namanya meditasinya lagi biru ya. Jadi saat kita sudah mengambil posisi mungkin sedapat mungkin nggak urusan apa itu punggungnya lebih tegak ya, tapi jangan terlalu kaku, jangan terlalu tegak juga. Yang anggun yang bermartabat. Bayangin orang yang paling anggun bermartabat itu posturnya gimana. Terus izinkan tubuh bergerak menuju posisi itu dengan sendiri. Rasakan sendiri. Nah, ini udah oke. Lalu perlahan-lahan kita membawa perhatian ini. Perlahan kita melonggarkan ya, make peace ya, be kind, be gentle ke area-area tubuh kita. Mungkin dari pergelangan kaki misalnya, dirasain dulu seperti apa. Terus kita relaxing ya. Kita berikan perhatian, dilonggarkan. Terus kaki bagian bawah, dia memang udah lama duduk, it's okay, memang udah wajar dia sakit, jadi paha, pinggang, merambat, bagian bawah, tengah, atas, perut, bagian dada, bahu dilonggarin, area wajah dilonggarin, mungkin sedikit senyuman. Kini apapun yang dirasakan, kita sekedar mengundangnya datang dan kita terima sedapat-dapatnya. It is okay. Mungkin sebagian ada yang merasakan napas, it's okay. Kita bisa mengikuti napas. Ya, membawa perhatian ke napas perlahan-lahan. Napas masuk, napas keluar. Napas adalah hal yang unik ya. Setiap napas itu unik. Bisakah kita melihat keunikan setiap napas? Karena napas tidak ada yang sama.
melonggarkan, merilekskan. Ya. Kalau ada pemikiran lain, kita membawanya ke latar belakang. Sekedar kita menyadari, ya. Saat ini kalau kita menyadari, kita ada pilihan untuk kembali ke nafas. Jadi saat kita menyadari nafas, kita menyadari bahwa nafas itu ada awal, tengah, dan akhir. Ada tarikan nafas, ada dia mencapai akhirnya. Terus pada saat itu, begitu dia berakhir, muncul lagi hembusan nafas, memiliki awal, tengah, dan akhir. Nafas tidaklah kekal, datang dan berlalu. Apapun yang muncul pasti akan berlalu. Kita melepas ramah terhadap pengalaman muncul dan berlalu. Kini kita membawa perhatian ke suara. Kita mungkin dengar suara white noise, mungkin suara AC atau suara dari sebelah. Sekedar memperhatikan suara itu, tidak melabelinya sebagai baik atau buruk. Seperti halnya kejadian apapun yang menimpa kakek tadi, tidak dinilai sebagai baik atau buruk, ya begitu saja. Perhatikan suara itu, kadang suaranya jauh, kadang dia dekat, kadang dia berubah-ubah. Suara pun memiliki awal, tengah, dan akhir. Apapun yang muncul, termasuk suara seperti halnya tadi, nafas, itu pun juga akan muncul dan berlalu. Kini kita membawa perhatian ke pikiran atau perasaan kita. Anda dapat membayangkan pikiran dan perasaan ini, mungkin apapun yang kita pikirkan sebelumnya, rencana kita ke depan, perasaan kita saat ini, Anda dapat bayangkan seperti sebuah langit. Langit adalah kesadaran kita. Sedangkan pikiran itu seperti awan-awan, dia datang dan berlalu. Mungkin ada pikiran ini kayak seperti awan kecil. Mungkin kalau pikirannya terus menggelayut dan merundung, ya, pikirannya masalah besar, mungkin seperti awan yang besar dan kadang-kadang bisa hitam, bisa menutupi seluruh langit. Tapi betapapun itu menutupi seluruh langit, perasaan dan pikiran itu hanyalah perasaan dan pikiran, bukanlah seluruh batin itu sendiri. Dia muncul lalu berlalu. Kadang-kadang bertahan lama, tapi pada akhirnya berubah. Bagaimana sensasi perubahannya? Coba bisa dirasakan sendiri. Dan betapapun dia menutupi seluruh langit ini, langit ini selalu memiliki ruang untuk menampungnya. Dan meskipun dia menutupi dan bahkan menghujani dan berlalu, langit ini tetap tidak ternoda, tidak pernah tersentuh. Tapi dia mampu menampung segalanya. Langit yang biru, yang mampu menampung segalanya, baik atau buruk. Itulah kesadaran kita terhadap pikiran dan perasaan yang muncul dan berlalu. Di latarnya ada langit, ada kesadaran yang luas, meluas tanpa batas, mampu menampung apapun, tidak menilai apapun. Bagaimana sensasinya menjadi langit biru? Kini kita membuka pintu hati kita.
seperti cerita Ajan Buram. Kita bayangkan di dada kita ini ada pintunya. Pintunya ada dua pintunya ini, dia membuka. Mungkin dalam exercise ini kalau ada yang mau menaruh tangan di dada boleh. Sesaat dia untuk merasakan dada kita, merasakan pintu hatinya terbuka juga. Terus kita katakan pada diri kita, pintu hatiku terbuka untuk semua pengalaman, untuk semua pikiran, untuk semua perbuatan maupun perasaan yang telah terjadi, maupun yang saat ini terjadi dan yang akan datang. Pintu hatiku terbuka untuk memaafkan, untuk menerima, untuk mengizinkan dan melembutkan. Di diriku apapun yang kau perbuat, pintu hatiku akan terbuka untukmu tanpa syarat. Datanglah, naiklah ke sini. Kita bisa bayangkan kalau ada, kita boleh mengundang satu persatu pikiran, mungkin penilaian terhadap diri untuk naik perlahan-lahan masuk ke dalam pintu hati ini bersama-sama. Inilah tadi mungkin langit tadi. Kalau udah pegang tangannya mau taruh di bawah juga nggak apa-apa. Relax. Semua pengalaman baik buruk netral diizinkan hadir di langit biru ini, di dalam pintu hati yang terbuka. Karena itulah wajarnya hidup sebagai manusia, merasakan totalitas kesadaran ini, mengizinkan segalanya hadir. Tidak ada yang perlu dikerjakan, tidak ada yang perlu dicapai juga. Disinilah kita sekedar hadir. Luas melebut. Seperti mungkin momen Waisak di mana Buddha mencapai pencerahan, mencapai parinibbana. Itu seperti Buddha pernah bilang kalau mencapai pencerahan itu seperti mencapai kecukupan hati yang sempurna. Ibarat mencapai seperti pekerja itu lagi menunggu upahnya, dan begitu upahnya dapat itu itulah momennya parinibbana. Konten banget gitu. Sangat berkecukupan hati. Bayangkan Anda seperti Buddha yang parinibbana itu. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Semua pekerjaan sudah tuntas. Begitu berkecukupan hati, begitu luas. Begitu bahagia. Segala hal yang perlu dilakukan telah dilakukan. Ini kita sebentar lagi akan mencapai akhir dari meditasi ini. Jadi kita menyempatkan waktu sesaat untuk kita refleksi sesaat. Sebelum meditasi dan saat ini, bagaimana perbedaan rasanya? Dalam hati saja. Apa yang kira-kira menyebabkan hal itu? Apa yang dapat Anda pelajari untuk bisa dipraktikkan dalam hidup sehari-hari?
Dan juga mungkin kalau tidak terpikir, mungkin sekedar mengucapkan terima kasih, grateful, bersyukur atas waktu me time yang kita berikan buat diri kita sendiri untuk melepas, belajar melepas, beristirahat pada momen ini supaya bisa melanjutkan kehidupan ini dan berguna bagi yang lain. Ya, silakan. Kita meditasi selesai, silakan membuka kelopak mata kembali. Oke, cepat saja lanjut next. Karena waktu sudah mau habis, lanjut next. Jadi kita tuh perlahan kalau kita makin melepas, dana, sila dan warna makin bagus dilatih, hidup kita terasa makin ringan dan makin bebas dari ketakutan dan penyesalan. Jadi ibaratnya kayak balon udara. Balon udara ini naik mencapai tujuan. Dan pada akhirnya balon udara ini kalau mau naiknya sempurna, dia juga harus lepasin semua kantong-kantong penggeraknya itu, bahkan keranjang itu sendiri, tinggal apinya itu, shoo, dan dia tidak kembali lagi. Makanya disebut itu soda panas atau kami dan arah tidak kembali lagi ke nagawi. Ya, jadi itu namanya melepas dan melepas. Lanjut next. Nah, jadi ingat ada 4 cara melepas. Kita baca sama-sama. 1, 2, yang ketiga, yang keempat, ya atau teratai, atau ya begitu saja, atau langit biru, atau kayak sudah hari ini mana tuh kayaknya benar-benar konten gitu. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin kalau masih ada waktu satu pertanyaan silakan. Thank you sudah mendengarkan ceramah yang tidak terstruktur. Ya, tapi mudah-mudahan cukup menghibur. Ya, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing apa pengalaman meditasinya gimana atau gimana gitu. Jadi pada dasarnya ingat ya, sikap itu yang mendasari keberhasilan meditasi. Jadi ya, teknik itu memang bagus, tapi kalau sikap dibaliknya juga kita upayakan mendukung. Tapi kalau nggak bisa mencapai sikap itu juga jangan menyalahkan diri sendiri, gitu ya. Jadi sekedar anggap aja ganti dana kepada kita. Oke, waktunya cukup sekian. Kalau ada yang mau tanya, apapun. Mau tanya ini ya, baris ketiga dan keempat apa ya? Tertarik gak tadi? Yang pertama, apa cuan yang paling besar? Apa kekayaan paling besar? Contentment atau kecukupan? Nah, ini ganti seru. Siapa kawan yang paling bisa dipercaya? Orang ada yang bilang suami, istri, bisnis partner. Jadi kalau udah bilang kawan yang paling dipercaya lah kaya Nabi minta. Itu sahabat yang baik dalam perjalanan itu sudah. Terus yang terakhir, apa kebahagiaan yang tertinggi? Di mana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi 4 garis itu tuntunan simpel ada di dalam pada, tapi itu semuanya bagus-bagus. Yang paling relevan untuk jam ini yang baris kedua sih, ya. Kekayaan terbesar. Ya kalau dibanding-bandingin siapa yang lebih kaya daripada Elon Musk? Tapi kalau nggak jadi Elon Musk dulu untuk bisa jadi bahagia, kecukupan hati bisa dimulai dari di sini dan di sini. Bahkan orang yang di penjara pun bisa hidupnya lebih bahagia dibanding kita. Itu asal dia punya praktek yang sama sikapnya yang tepat. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pemimpin kebaktian. Terima kasih.